Jika kita berziarah ke TPU Tanah Kusir Jakarta, di satu areal itu ada makamnya para pahlawan nasional dan juga tokoh-tokoh nasional. Salah satu tokoh nasional yang dimakamkan di area ini adalah Insinyur Sutami. Yang menarik dari tokoh ini adalah idealisme dan dedikasinya. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum sejak tahun 1964 hingga tahun 78. Artinya, beliau sudah menjadi menteri sejak era Soekarno hingga era Soeharto. Meski menjabat sebagai menteri, jangan dikira jika hidupnya bergelimangan dengan harta lengkap dengan kenyamanan karena fasilitas negara. Tidak sama sekali. Beliau bahkan dikenal sebagai menteri yang paling miskin dalam sejarah di Indonesia. Rumah yang ditempatinya pun baru lunas cicilannya setelah pensiun sebagai pejabat. Tak hanya sampai di situ, selain atapnya bocor, aliran listrik di rumahnya pun sempat dicabut gara-gara telat membayar tagihan listrik. Yang lebih tragis, saat sakit, beliau tidak bisa ke rumah sakit karena tak punya cukup uang untuk berobat. Dan akhirnya beliau pun wafat dalam kondisi kekurangan gizi. Semua itu terjadi karena beliau tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara, apalagi terima suap. Beliau hidup hanya dari gajinya sebagai menteri yang sebenarnya tak seberapa. Meski hidup dalam kondisi kekurangan, karya-karya beliau masih bisa dilihat dan masih berdiri megah hingga saat ini. Di antaranya Gedung MPR DPR, Jembatan Semanggi, atau Jembatan Ampera di Palembang. Semua itu beliaulah yang menghitung konstruksi bangunannya. Insinyur Sutami menjabat sebagai Menteri PU selama 12 tahun. Itu artinya beliau adalah Menteri PU terlama di Indonesia. Oke, sip. Ini tipe-tipe manusia idealis yang perlu dicontoh.